Pemirsa, tumpukan sampah menggunung di pinggir kali CBL di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gunungan sampah ini berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang di lokasi ini selama setahun terakhir. Tumpukan sampah di pinggiran kali CBL Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat semakin hari semakin tinggi. Tumpukan sampah yang menggunung didominasi oleh sampah pasar dan rumah tangga yang berasal dari beberapa perumahan dan pasar tradisional di sekitar Cibitung, Tambun, dan Cikarang. Lokasi pembuangan sampah yang berada di pinggir tol Cibitung Tanjung Priuk adalah lahan milik BBWS pemerintah pusat. Lahan tersebut digunakan untuk tempat pembuangan sampah sudah hampir 6 tahun. Nantinya sampah yang dibuang di sana rencananya akan dilakukan pemilahan, ya, karena memang sebelumnya sudah ada bangunan TPST, tempat pengolahan sampah terpadu yang dibangun di sana, ya, dengan beberapa fasilitas seperti pengomposan, seperti pencacahan dan penggilingan sampah-sampah plastik. Hal ini pada kenyataannya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, baiknya memang kalau ada lahan kosong jangan dijadikan tempat penumpukan sampah. Kurang baik karena ini ada yang menarik pemirsa. Ini ada lahan kosong yaitu dimanfaatkan dan juga dilihat dengan jeli oleh sejumlah warga dengan membudidayakan ikan lele di kolong tol Becakayu, Jakarta. Betul sekali. Nah, aktivitas ini pemirsa mampu mendongkrak perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Lahan kosong di kolong tol Becakayu, Jakarta Timur ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga dan PPSU Kelurahan Cipinang Melayu untuk budidaya ikan lele. Kegiatan ini sudah dimulai sejak bulan September lalu. Saat ini terdapat 6.000 benih ikan lele di kolam ini dan ada sekitar 40 kg atau sekitar 1.000 ikan lele yang siap dijual. Selain di drum, budidaya ikan lele juga memanfaatkan parit yang ada. Ikan lele kemudian dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Dan dari penjualan ini, warga mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp7.000. Aktivitas yang produktif ini diharapkan dapat terus mendongkrak perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Nah, menarik, tentunya bikin penasaran seperti apa sih budidaya ikan lele ini. Langsung saja kita ke kolong tol Kalimalang, Jakarta Timur. Ada rekan Disa Amora di sana. Selamat siang, Disa. Mungkin boleh dijelaskan ya kepada kita seperti apa sih budidayanya? Ya, selamat siang, Deta, Wilson, dan juga pemirsa. Memang benar di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk tetap produktif dan tentunya menggerakkan perekonomian. Dan saya berada di kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Kalau kita lihat ini tanahnya luas, kemudian juga kosong, dan ini dimanfaatkan oleh PPSU Kelurahan Cipinang Melayu dan juga bekerja sama dengan sejumlah warga untuk membudidayakan ikan lele. Nah, yang di layar kaca Anda ini, Deta dan juga Wilson, adalah sebuah drum yang di sini terdapat sekitar kurang lebih 6.000 benih, dan inilah yang juga terus dibudidayakan supaya ikan lele ini tentu berkembang biak, kemudian juga bisa dijual. Kemudian kalau di sini saya lihat ada sekitar 3 drum, kemudian satu tempat atau satu wadah yang juga cukup besar, ini berisi sekitar 40 kg atau setara dengan 1.000 ikan lele yang siap dijual. Deta, Wilson, dan pemirsa, bahwa pembelinya pun kalau kata pihak PPSU, pembelinya ini masih di sekitar warga saja, belum dijual ke luar wilayah lain karena memang pasokannya yang juga masih terbatas. Tapi memang harapannya agar budidaya ini bisa terus berkembang, semoga pasokannya ini juga banyak dan juga bisa didistribusikan atau dijual ke wilayah-wilayah lainnya. Dan ikan lele ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya kepada warga. Dari penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp7.000. Dan pihak PPSU tadi pada saat berbincang mengaku berharap agar juga banyak pihak yang mendukung supaya budidaya ikan lele ini bisa terus berkembang dan juga tentunya bisa menggerakkan perekonomian warga.
Deta, Wilson, kembali pada Anda. Baik, terima kasih Disa Amora atas laporan Anda. Tentunya ini menjadi angin segar ya bagi warga yang ada tinggal di sana dan juga bisa juga nih meningkatkan UMKM. Warga-warga mungkin bisa mau berusaha untuk membuat pecel lele dijual di tengah pandemi ini bisa tambah untung kan? Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan UMKM, ini bagi Anda yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, karena promosi ini penting banget nih. MNC Group ini menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman, UMKM ini dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialrcti atau klik www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu.